Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelumnya, di bab 1 ini ada terbagi ke dalam 3 jenis pergolakan. Yang pertama, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, dan yang kedua yang berkaitan dengan kepentingan, dan yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan bentuk sistem pemerintahan. Nah, yang pertama ini berbagai pergolakan di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965 yang akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama yang pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah yaitu pemberontakan PKI Madiun, yang kedua ada pemberontakan DITII, dan yang ketiga peristiwa G30 SPKI. Kita akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun. Nah, PKI ini diawali dengan diproklamasikannya negara Uni Soviet Republik Indonesia di Madiun pada tanggal 19 September 1948 oleh Musso, yang merupakan salah satu tokoh PKI dengan dukungan Menteri Pertahanan saat itu, yaitu Amir Syarifuddin. Adapun kronologinya itu dari hasil perundingan Renville yang dianggap merugikan Republik Indonesia dan dianggap menguntungkan pihak Belanda, kemudian Kabinet Amir jatuh bekerja sama dengan PKI untuk menentang Kabinet Hatta dengan membentuk FDR yang bertujuan ingin meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Setelah itu pada tanggal 18 September tahun 48, Musso kemudian memproklamasikan berdirinya Soviet di Madiun. Sejak saat itu gerakan PKI ini semakin merajalela, hingga merebut dan menduduki tempat penting di Madiun. Tindakan kejam PKI ini selama menjalankan aksi kudetanya menyulut amarah Presiden Soekarno yang mengancam tindakan tersebut dalam pidato yang berisi semua rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri dengan memilih ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut dengan Soekarno yang pada akhirnya nanti akan merdeka. Di awal pemberontakan ini pembunuhan terhadap pejabat pemerintahan dan para pemimpin partai komunis terjadi. Kaum santri pun menjadi korbannya, tetapi pasukan yang dipelopori oleh divisi Siliwangi ini berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncak dari pemberontakan ini ketika Musso tewas tertembak, Amir Syarifuddin juga tertangkap.
Nah, pada akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Begitupun dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, yang kedua ada pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII ini yang mulanya berawal dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, yang dulunya adalah seorang Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Nah, DITII ini dilatar belakangi oleh keputusan Renville Nah, ada di Jawa Tengah, latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat ini karena keputusan Renville harus pindahnya pasukan RI dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Yang kedua ada latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Tengah, yaitu yang kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintah. Tetapi berbeda dengan DITII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fattah ini tidak terlalu lama, karena kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya cepat berakhir. Pada Desember 1951 ia menyerah. Kemudian pemberontakan ini juga terjadi di Jawa Tengah yang lainnya juga dilakukan di Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Pemberontakan DITII juga terjadi di Kalimantan Selatan, namun pemberontakan ini relatif kecil karena di mana pemberontakan ini tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap. Pemberontakan ini juga berikutnya ada di Aceh, yang sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan daerah-daerah lain. Nah, pemicunya ini adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, para ulama Aceh yang bergabung dalam PUSA atau Persatuan Ulama Seluruh Aceh menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela publik. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Barere. Konflik antara pengikut Daud Barere dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun. Kemudian akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud Barere kembali dari pertempuran yang telah selesai.
selesai ia mendapat pengampunan. Yang ketiga ada gerakan G30 SPKI yang dilatar belakangi oleh persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Nah, di sini terdapat setidaknya 7 teori yang mengenai peristiwa kudeta G30S tahun 1965 ini. Nah, pada akhirnya dalam gerakan 30 September ini ketahuan yaitu adalah PKI, karena pada dasarnya serangkaian kejadian dan aksi pemberontakan ini itu dilancarkan oleh PKI antara tahun 1959 sampai 1965. Dasar lainnya juga bahwa setelah G30S PKI, beberapa perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri CCPKI sempat terjadi di Blitar Selatan, Grobogan, dan Klaten. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Kekerasan jadinya semakin kerap terjadi. Hubungan antara Angkatan Darat dengan PKI sendiri pada masa itu juga kian memanas. Pada bulan awal tahun 1965, PKI menyerang para pejabat anti PKI dengan menuduhnya sebagai kapitalis birokrat yang korup. Suasana pertentangan antara PKI dengan AD dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dipimpin Letnan Kolonel yang dekat dengan PKI, pasukan pemberontak melaksanakan gerakan 30 September ini dengan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Adapun yang pergolakan atau konflik selanjutnya, yang kedua itu yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama ada pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 yang disebabkan oleh tidak setujunya Kenil atau tentara Belanda terhadap pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. Nah, APRA ini malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan yaitu Sultan Hamengkubuwono dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun semua itu akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Yang kedua ada peristiwa Andi Ajis. Peristiwa ini sama halnya seperti pembentukan APRA di Bandung. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya berasal dari Kenil agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri.
pergolakan atau konflik yang ketiga ini ada pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama ada pemberontakan PRII dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRII dan Permesta bermula dari adanya persoalan dalam tubuh Angkatan Darat yang tentara ini merasakan kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan ini kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Yang kedua ada persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal ini mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan ini timbul terutama adalah adanya antara golongan federalis yang ingin membentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Setelah KMB, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer. Pembentukan APRIS telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satu ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KENIL. TNI sebagai inti APRIS keberatan bekerjasama dengan bekas musuhnya yaitu KENIL. Sebaliknya anggota KENIL pun juga begitu. Namun selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat ketika negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan setelah KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung ke RI. Jadi kesimpulannya, potensi disintegrasi bangsa pada masa kini bisa saja benar-benar terjadi bila bangsa Indonesia tidak menyadari adanya potensi semacam itu. Karena itulah kita harus selalu waspada dan terus melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.